Coba diam sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan jujurlah pada diri Anda sendiri. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini hanyalah deretan panjang pertempuran yang tidak ada habisnya? Bangun pagi dengan beban di pundak, berlari mengejar target yang seolah sengaja dijauhkan, berdebat dengan orang-orang yang tidak mengerti jalan pikiran Anda, lalu tidur dalam keadaan lelah yang teramat sangat. Anda merasa seperti seorang pejuang yang gagah berani di medan perang dunia nyata. Tapi, izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin akan mengusik kenyamanan Anda. Bagaimana jika selama ini Anda telah salah mengenali musuh Anda? Bagaimana jika semua energi yang Anda habiskan untuk melawan atasan yang tidak adil, melawan teman yang berkhianat, atau melawan keadaan ekonomi yang menjepit hanyalah sebuah pengalihan isu yang sia-sia? Musuh paling kejam dalam hidup Anda sesungguhnya tidak memegang senjata tajam. Dia tidak berwujud naga atau monster raksasa dalam dongeng. Dia ada di dalam sini. Dia bernafas bersama Anda, mendengarkan setiap doa Anda, dan mengetahui setiap titik kelemahan Anda. Dia adalah sosok yang menatap Anda tepat di mata dengan tatapan dingin dan menghakimi setiap kali Anda berdiri di depan cermin. Ya, musuh terbesarmu, penjahat sesungguhnya yang menyabotase kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri. Ego Anda yang setinggi langit, amarah Anda yang meledak-ledak, rasa iri yang menggerogoti hati, dan kemalasan yang menidurkan potensi terbaik Anda. Selama Anda belum memenangkan peperangan di dalam dada ini, sekuat apapun Anda bertarung di luar sana, Anda tidak akan pernah benar-benar menang. Anda hanyalah tawanan dari keinginan Anda sendiri. Maukah Anda terus menjadi budak dari emosi Anda? Ataukah sudah waktunya Anda bangkit dan merebut kembali tahta di kerajaan diri Anda sendiri? Mari kita buka lembaran kuno, kisah epik pewayangan. Dalam tradisi Jawa, tidak ada perang yang lebih menggetarkan jiwa selain perang Baratayuda. Sebuah pertempuran di padang Kurusetra, di mana saudara sedarah saling bunuh. Pandawa yang melambangkan kebenaran harus menghabisi Kurawa yang mewakili angkara murka. Kisah ini diceritakan turun-temurun oleh para dalang, memecah keheningan malam dengan suara sabetan wayang yang bertalu-talu. Namun, tahukah kamu rahasia terdalam yang disembunyikan para pujangga Jawa di balik epik ini? Baratayuda sesungguhnya bukanlah sekadar peperangan fisik di masa lalu. Padang Kurusetra yang berdebu dan penuh rintihan itu ukurannya tidak lebih besar dari kepalan tanganmu. Ya, medan perang paling kejam dan paling nyata itu ada tepat di dalam dadamu sendiri. Setiap hari, setiap detik, pertempuran itu terjadi tanpa henti. Pandawa di dalam dirimu adalah suara hati nurani, kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan. Sementara 100 Kurawa adalah wujud nyata dari hawa nafsu, kemarahan yang meledak saat kamu dikritik, keserakahan yang membuatmu tak pernah merasa cukup, rasa iri yang membakar dada saat melihat teman lebih sukses, dan ego arogan yang selalu berbisik bahwa kamu lebih hebat dari siapapun. Bayangkan betapa riuhnya peperangan di kepalamu saat ini. Ketika barisan Kurawa itu mengamuk, menuntut hak, meminta diakui dan memaksa dihormati, batinmu hancur berkeping-keping. Leluhur kita sangat memahami hal ini. Mereka mengingatkan, selama kamu membiarkan nafsu dan ego memegang kendali atas setiap keputusanmu, maka sekuat apapun perlindunganmu di luar sana, kamu sedang menjajah dirimu sendiri. Kamu menjadi tawanan tak berdaya di dalam penjara pikiranmu. Kemenangan sejati hanya akan dimulai saat kamu berani menatap ke dalam dan mengenali musuh sesungguhnya yang bersembunyi di balik namamu sendiri. Setelah kita menyadari betapa riuhnya peperangan di dalam dada, langkah pertama untuk merebut kendali adalah dengan merapalkan sebuah ajian rahasia. Dalam tradisi spiritual Jawa, ajian ini bukanlah mantra gaib yang mengundang kekuatan supranatural. Ini adalah sebuah pusaka tak kasat mata yang dirancang khusus untuk memenggal kepala sang ego. Leluhur kita menyebutnya dengan dua kata magis yang sangat sederhana, namun teramat berat untuk dijalankan. Ojo dumeh. Jangan mentang-mentang. Manusia modern seringkali mabuk oleh apa yang melekat pada dirinya. Ketika semesta menitipkan sedikit harta, ego kita berbisik bahwa kita berhak membeli harga diri orang lain. Ketika takdir memberikan kita jabatan atau kekuasaan, ego kita menuntut agar semua orang menunduk hormat. Bahkan ketika kita merasa lebih pintar, lebih suci, atau lebih benar dari orang lain, di titik itulah racun kesombongan telah menjalar ke seluruh aliran darah kita.
Mentang-mentang sedang berada di atas angin, kita lupa bahwa roda kehidupan terus berputar tanpa kenal kompromi. Ajaran ini melucuti semua atribut kebesaran duniawi yang sering kita jadikan topeng. Ia mengingatkan dengan ketegasan yang mutlak, kita ini terbuat dari tanah, berpijak di atas tanah, dan kelak, cepat atau lambat, akan kembali menjadi tanah. Lantas, apa yang sebenarnya pantas untuk disombongkan? Ego selalu haus akan pengakuan. Ia selalu ingin merasa lebih dari manusia lain. Namun orang yang memegang teguh Ojo Dume ibarat mempraktekkan ilmu padi yang kian berisi, kian merunduk. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa keras mereka bisa berteriak menuntut penghormatan, melainkan pada seberapa dalam mereka bisa merendahkan hati di hadapan Sang Pencipta dan sesama. Saat kamu berhasil membunuh rasa sombongmu, kamu tidak sedang menjadi lemah. Sebaliknya, kamu baru saja melucuti senjata paling mematikan milik musuh terbesarmu. Kamu menjadi manusia yang utuh, tidak lagi haus oleh pujian palsu, dan kebal terhadap segala bentuk hinaan. Ketika ego perlahan berhasil ditekan, musuh di dalam dirimu tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari celah lain untuk menyerang, melalui ambisi dan ekspektasi yang tidak terwujud. Disinilah leluhur Jawa membekali kita dengan perisai pertahanan psikologis yang luar biasa tangguh. Namun sayangnya sering disalahartikan oleh manusia zaman sekarang. Perisai itu bernama Nrimo ing Pandum, menerima segala pemberian dan ketetatan. Banyak orang modern yang hidup serba tergesa-gesa memandang sebelah mata filosofi ini. Mereka mengira Nrimo adalah tanda kelemahan, sebuah kepasrahan buta dari orang-orang yang kalah, malas, tak punya ambisi, dan menyerah begitu saja pada nasib. Pemahaman semacam ini adalah sebuah kesalahan besar. Sesungguhnya, Nrimo ing Pandum adalah ilo ikhlas tingkat tinggi yang sangat aktif, bukan pasif. Kamu tetap bangun di pagi buta, memeras keringat, membanting tulang, dan berjuang sekuat tenaga menembus kerasnya kehidupan. Kamu memberikan versi paling maksimal dari dirimu. Namun, dan disinilah letak kesaktian sejati ilmu ini, saat semesta memberikan hasil yang tidak sesuai dengan rencanamu, kamu tidak hancur. Kamu menerimanya tanpa ada penolakan dan rasa kecewa yang merusak jiwa. Ego selalu menuntut agar dunia berputar sesuai dengan skenario di kepalamu. Saat kenyataan meleset, musuh di dalam dirimu akan berteriak, marah pada keadaan, mengutuk takdir, dan menyalahkan orang lain. Pikiranmu menjadi keruh, dan hidupmu terasa seperti neraka yang kamu ciptakan sendiri. Tapi dengan perisai Nrimo, kamu memotong rantai penderitaan itu. Saat kamu berhenti memprotes keadaan dan memeluk realitas dengan kelapangan dada, sebuah keajaiban terjadi. Beban berat bertonton di pundakmu tiba-tiba menguap. Pikiranmu yang semula keruh berubah jernih bak mata air pegunungan. Dan ketahuilah, pikiran yang tenang dan jernih adalah kunci mutlak dari segala kemenangan. Saat kamu bisa berdamai dengan ketidakpastian, kamu menjadi kebal. Keadaan tidak lagi bisa menghancurkanmu. Di tengah arus zaman modern yang menuntut segalanya serba cepat dan instan, leluhur Jawa menitipkan sebuah taktik perang batin yang tampak lemah di luar, namun sesungguhnya mematikan bagi sang ego di dalam. Taktik itu dirangkum dalam sebuah pepatah singkat yang mengandung prinsip sebab akibat yang mutlak. Sabar, subur. Siapa yang sabar akan menuai hasil yang subur, makmur, dan abadi. Namun mari kita bedah apa arti sabar sesungguhnya bagi seorang pejuang rasa. Bagi kebanyakan orang modern, sabar seringkali disalahartikan sebagai tindakan pasif. Diam menerima penderitaan, membiarkan diri diinjak-injak seperti keset kaki, atau kepasrahan yang putus asa. Itu salah kaprah. Dalam pakarawitan batin Jawa, sabar adalah sebuah ketahanan aktif tingkat tinggi. Ia adalah ruang tunggu yang suci dan kokoh yang kamu bangun di antara rangsangan amarahmu dan tindakan balasanmu. Bayangkan musuh di dalam dirimu, si ego yang rungsang dan haus validasi sedang dihasut oleh dunia luar. Ada orang yang menghinamu di depan umum, meremehkan usahamu, atau mengkhianati kepercayaanmu. Di detik itu, si ego berteriak histeris di dalam kepalamu, memerintahkan tanganmu untuk mengepal dan lisanmu untuk membalas dengan lebih kejam agar kamu merasa menang. Arus amarah memuncak di dalam dada. Saat itulah taktik sabar subur harus dimainkan.
Sabar bukanlah menahan rasa sakit sampai dadamu meledak. Sabar adalah saat kamu menyadari penuhnya amarah itu datang, namun kamu memilih untuk diam. Kamu menarik nafas panjang, tersenyum tenang, dan tidak membiarkan emosi itu mengendalikan gerak tubuhmu. Di detik kamu memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, di detik itulah kamu sah dinyatakan menang mutlak atas dirimu sendiri. Kamu telah mematikan keinginan si ego untuk menang dangkal. Perjalanannya memang terasa lambat dan menyakitkan, ibarat benih kecil yang harus berjuang bertahun-tahun membelah tanah keras dan bebatuan demi melihat cahaya matahari. Tapi percayalah, pertumbuhan yang sejati itu memang butuh waktu. Tidak ada pohon beringin raksasa yang tumbuh hanya dalam semalam. Saat kamu merawat sabarmu, kamu sedang menanam pupuk terbaik bagi masa depan yang subur. Kedamaian hatimu tidak lagi bisa dicuri oleh provokasi murahan orang lain. Kamu adalah pemenang sejati yang kokoh. Setelah kita berhasil menundukkan ego dengan Ojo Dume, menerima ketetapan dengan Rimo Ing Pandum, dan menunda amarah dengan sabar subur, kita telah mencapai puncak tertinggi dari pakarawitan batin Jawa. Ini adalah puncaknya ajian para kesatria sejati, sebuah prinsip yang dirangkum dalam 4 kata magis yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun jika berhasil, akan mengangkat derajat jiwamu ke tempat yang sangat mulia. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa merendahkan. Manusia modern seringkali merayakan kemenangan dengan gegap gempita yang menyakitkan bagi pihak yang kalah. Ego selalu menuntut validasi, menuntut agar dunia tahu bahwa kita adalah yang terbaik, yang terkuat, atau yang paling benar. Kemenangan luar seringkali diraih dengan cara menghancurkan martabat lawan, menginjak-injak harga diri mereka, dan memastikan mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Itu adalah kemenangan palsu. Itu adalah kemenangan bagi ego, bukan kemenangan bagi jiwa. Ketika kamu benar-benar telah memenangkan pertempuran di dalam dadamu, pertempuran melawan si ego yang haus kekuasaan itu, kamu tidak lagi membutuhkan penindasan terhadap orang lain untuk merasa besar. Di titik ini, kamu adalah pemenang sejati. Kamu bisa memenangkan sebuah perdebatan tanpa membuat lawan bicaramu merasa bodoh. Kamu bisa meraih kesuksesan tanpa perlu menjatuhkan teman seperjuanganmu. Kamu bisa melihat kesalahan orang lain dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan menghakimi. Kebajikan sejati menang tanpa ngasorake adalah saat kamu, meskipun memiliki kekuatan untuk menghancurkan, memilih untuk merangkul dan memaafkan. Saat kamu, meskipun tahu kamu benar, memilih untuk tidak mempermalukan mereka yang salah. Egomu tidak lagi terganggu oleh kemenangan atau kekalahan palsu di dunia luar. Hatimu kokoh seperti karang di tengah samudra, damai dan jernih. Disitulah keagungan batinmu bersinar dengan terangnya, damai dan tenang. Kita telah tiba di ujung perjalanan batin ini. Jika kamu telah berani menatap musuh di dalam cermin, melucuti kesombongan, memeluk keikhlasan, menahan gejolak amarah, dan memaafkan mereka yang kalah, maka perlahan tirai ilusi di matamu akan terbuka. Kamu akan melangkah masuk ke gerbang rahasia terakhir dari spiritualitas Jawa, Manunggaling Kawulo Gusti. Banyak yang salah tafsir. Ini bukanlah klaim kesombongan bahwa manusia berubah menjadi Tuhan. Sama sekali bukan. Ini adalah metafora tingkat tinggi tentang penyatuan kehendak. Ketika egomu telah hancur lebur, ketika si aku yang menuntut, pemarah dan serakah itu telah mati, maka ruang di dalam dadamu menjadi kosong. Dan di dalam kekosongan yang suci itulah, cahaya dan kehendak Sang Pencipta hadir mengisi seluruh relung jiwamu. Hamba dan Tuhannya beriringan dalam harmoni yang absolut. Di tahap ini, kamu tidak lagi merasa terpisah dari semesta. Kamu menyadari bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, adalah rajutan takdir yang memiliki tujuan mulia. Pujian setinggi langit tidak akan membuatmu terbang hingga lupa daratan, karena kamu tahu semua kelebihanmu hanyalah titipannya. Sebaliknya, hinaan dan fitnah sekejam apapun tidak akan membuatmu hancur. Mengapa? Karena egomu, sasaran empuk dari segala hinaan itu, sudah tidak ada lagi. Layaknya ruang hampa, pedang tertajam pun tidak akan bisa melukai sebuah kehampaan. Inilah wujud kemerdekaan yang sesungguhnya, kemenangan mutlak atas diri sendiri.
Pikiranmu menjadi seluas samudra yang tak terganggu oleh lemparan batu kecil. Hatimu sekokoh gunung yang tak goyah oleh badai zaman. Kamu berjalan di muka bumi ini bukan lagi sebagai pejuang yang lelah berdarah-darah, melainkan sebagai saksi yang damai atas keindahan panggung kehidupan. Kamu telah pulang, menemukan kesejatian dirimu dalam pelukan Sang Maha Kuasa. Kini, kamu telah menggenggam kunci kemenangan sejati atas dirimu sendiri. Kamu siap berjalan di dunia ini dengan hati yang damai. Namun ketahuilah, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Justru ujian sesungguhnya baru saja mulai saat kaki Anda melangkah keluar dari pintu rumah untuk kembali menghadapi kebisingan dunia nyata yang kejam. Setelah kamu berhasil menguasai dirimu, bagaimanakah cara leluhur Jawa menggunakan kemenangan batin ini untuk menarik keberuntungan, meraih kedudukan yang terhormat, atau bahkan melindungi diri dari energi negatif orang lain tanpa perlu mengotori jiwamu kembali?